Ya, teman-teman sahabat Piramida Podcast, hari ini kita masih membahas seputar kondisi aspirasi dari mahasiswa masyarakat seputar demonstrasi yang sudah berlangsung, eskalasinya yang memuncak kalau kita lihat dari tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 1 September. Hari ini kita panggil kembali Bang Christian Silitonga. Apa kabar, Bang? Baik, Bung Power. Iya, kalau Abang lihat kondisi kita mulai dari tanggal 25 Agustus, Bang, ya. Mulai dari tanggal 25 Agustus, aspirasi itu kemudian grand issue yang dibawakan yang paling besar itu kan bubarkan DPR. Bubarkan DPR hingga kemudian kalau kita lihat eskalasi demonya yang paling besar juga kemarin di tanggal 1 September. Isunya turunannya ada juga seputar undang-undang perampasan aset dan yang lain-lainnya. Nah, kalau sekilas Abang lihat soal aspirasi dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat ini, gimana pandangan umumnya, Bang? Ya, akumulasi ya, Bung Power. Artinya, real subjektifnya memang kita sedang tidak baik-baik saja. Sekarang saat ini banyak saling tuding argumen ya. Tapi saya mau kasih catat begini, saya mau ilustrasikan kejadian beberapa hari ini sebagai semacam interupsi politik dari warga terhadap pemimpin Republik dengan semua bangunan-bangunan kebangsaan kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi semacam interupsi terhadap itu semua, karena beberapa tahun belakangan, katakanlah di era Pak Prabowo mulai nanti presiden kurang lebih 10 bulan. 10 bulan. Realitas objektif di bawah itu kan sepertinya penuh dengan persoalan-persoalan. Pada satu sisi seperti diskusi yang sebelumnya, pemerintah mengklaim kemajuan-kemajuan selama kinerja mereka gitu. Sementara realitas di lapangan berbanding terbalik. Yang lain bagi saya sebenarnya alat picu saja. Ada gimmick-gimmick DPR yang kurang pas ya. Ini bagi saya alat pemicu, tapi sebenarnya kita harus kembali pada intinya bahwa ini semacam interupsi terhadap kebijakan elit dalam pengelolaan bangsa dan negara kita, bahwa ada sesuatu yang salah dan tidak sesuai harapan. Itu menjadi konstruksi esensialnya gitu. Realitas seperti itu. Jadi kalau kemudian sekarang banyak terjadi demo, banyak terjadi tumpang menumpang atau whatever apalah pertarungan lintas kepentingan. Bagi saya itu sebenarnya konsekuensi logis dari itu gitu. Jadi seperti kata Soekarno dengan kutipan yang terkenal, kalau air pasang, Bung Power, itu nggak hanya ikan dan ini yang naik ke permukaan, kaca, beling, bangkai, mayat juga ikut naik. Jadi yang mau saya katakan adalah dengan tetap menghormati para korban yang telah gugur ya dalam suasana dinamika politik kita, tapi saya pribadi merasa kejadian ini perlu sebagai interupsi kita terhadap pemimpin yang kita anggap, termasuk Dewan ya, semualah instansi pemerintahan yang kita anggap dalam tanda kutip tidak seperti yang kita harapkan. Itu pandangan umum saya. Jadi paling tidak lewat proses ini, saya juga nggak tahu apa masih berlangsung. Saya berharap tetap masih berlangsung karena respon kan masih, memang sudah ada respon ya, awal, tapi masih bersifat kosmetik ya. Khususnya kepada para pemuda dan mahasiswa, tetap kawal ini sampai kita akan menemukan titik yang lebih jelas dan gamblang tentang langkah-langkah kita tempuh. Setelah kita menginterupsi kebijakan, khususnya para pemuda dan mahasiswa, pemimpin kita, ini saat kita juga untuk kembali melakukan rekonsiliasi nasional. Mulai kita duduk bersama dengan semua elemen itu untuk membahas kembali dasar untuk dan apa gunanya kita bernegara. Karena kita anggap hari ini kita seperti berjalan tanpa arah itu. Kira-kira begitu saya memaknai kejadian ini. Ya, memang kan kalau kita lihat ya Bang ya, dari 10 bulan belakangan ini kan ada banyak fenomena yang terjadi dari kebijakan-kebijakan. Contohnya lah kita bilang pembantu presiden. Ada beberapa menteri yang kemudian juga mengakibatkan ya ketersinggungan daripada masyarakat ya. Mulai dari ya kita lihat kemarin itu sempat viral soal gas LPG. Ya kan, baru di Kementerian pembukuan rekening itu PPATK ya kan, soal royalti
Baru ada juga yang ATR BPN nih Bang. Ya, ya. Ini yang mengatakan kalau nenek moyangmu tidak pernah punya tanah, tanah itu semuanya punya masyarakat. Ya, ya. Nah, jadi kan ini sepertinya memang seperti yang Abang bilang tadi, akumulasi. Nah, kalau kita lihat Bang, ini masih 10 bulan loh Bang. Yes. Masih 10 bulan, kecarut-marutan di pembantu presiden ini, semuanya ini kan, Bahkan mungkin presidennya. nah, ya kan? Bahkan mungkin presidennya. Wapres, Jadi, ya kan? ya, ini masih 10 bulan. Nah, Ya. gimana menurut Abang dengan kondisi ini kalau kita belajar dari pemerintahan sebelumnya ya, Ya. kita bilang dari pasca reformasi, dari zaman kita bilang dari zaman Pak SBY lah ini, Ya, ya. dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi, ya. apa yang tidak dilakukan Pak Prabowo sebenarnya Bang, sehingga bisa begini? Iya, pertama mungkin soal kemampuan. Kedua soal dengan segala hormat bahwa pemilu kita kemarin kan pilpres, pemilu ya, Iya. penuh dengan dinamika persoalan sebenarnya. Sehingga Iya. prosesnya juga ya nggak bermutu-mutu banget lah, campur aduk lah kan begitu. Iya. Sehingga outputnya juga mungkin bisa saja juga nggak sebermutu yang kita bayangkan. Yang kedua, menurut saya yang membedakan kalau Bung Pak bertanya, memang saya juga secara pribadi melihat arah kebijakan Presiden Prabowo sampai hari ini tidak jelas. Pada saya ungkapkan dibilang kesannya hanya melakukan politik akomodasi, menyenangkan semua orang, tapi kemudian hasil konkret di lapangan itu tidak terlihat. Yang terjadi politik klaim, Iya. capaian begini-begini, ya Iya. kan? Semua menteri begini-begini baik. Padahal dalam realitas di bawah kok terasa berbanding sebaliknya begitu kan. Jadi inisiasi politik ya kan, political will itu nggak sampai ke bawah Bung Pak. Malah yang kita lihat sekarang kan isunya agak sangat elitis. Dan antara menurutku sangat elitis isunya, nggak punya langsung. Tapi yang ke bawah langsung, yang merasakan berdampak langsung ke bawah justru yang kenaikan pajak. Iya, betul. Semua kebijakan merugikan. Jadi yang bernapaskan keuntungan ke elit itu kesannya selalu keuntungan, naik tunjangan, direksi dan antara tugas kepemimpinan ke Swiss, ya kan, dan bla bla. Tapi yang bersifat pengeluaran atau pembebanan, yang dipajak masyarakat lagi, naik pajak, tanah kalau tidak diinikan akan dibeli negara, pembukaan rekening dan seterusnya gitu. Seolah-olah kita baik-baik saja, padahal kita tahu pada hari ini masyarakat itu lagi di puncak kegelisahan. Kondisi ekonomi kita pun hari ini menurut para ekonom juga pada titik rawan dan genting. Defisit anggaran dan beban pembiayaan negara mungkin dari efek pemerintahan sebelumnya, ya orang ekonom nanti lebih menjelaskan, itu nggak terpecahkan. Ya misalnya contoh, sehingga kemudian yang terjadi adalah esensi kebijakan Pak Presiden Prabowo menurut saya lebih banyak gimmick daripada substansi. Gitu. Lebih banyak gimmick. Itulah tadi kita kan joget-joget, klaim bahwa ini tumbuh, ya kan, MBG, merah putih yang diklaim berhasil, padahal sebenarnya kita tahu di lapangan, menurut saya secara persentase mulai pun belum itu kan, masih sangat parsial. Jadi akumulasi. Nah kemudian dipicu kembali oleh tingkah laku politisi anggota DPR kita yang kemudian jangankan menjalankan tugasnya, tapi justru terkonfrontir berdebat kusir dengan warganya. Jadi arah kepemimpinan, arah program kebijakan nasional ya secara luas tidak ada. Yang terjadi justru ya kebijakan-kebijakan gimmick menurut saya. Jadi ini yang menyebabkan akumulasi yang terjadi. Orang habis daya tahan kesabarannya, orang habis pikiran rasionalnya. Begini, ilustrasinya begini. Jangan dulu kita berdebat soal siapa dalang. Saya melihat per hari ini dalam dunia medsos dan diskursus publik, kita kemudian bicara soal dalang si anu, dalang si anu. Kita sebenarnya telah oke lah, gitu. Tapi esensinya tetap landscape kepemimpinan, katakan lalu 10 bulan ini. Kita bahas Pak Prabowo dulu lah, karena dia yang berperintah saat ini lewat pemilu kemarin. Sebenarnya kan realitas subjektifnya di situ, Bung Pak. Kalau 10 bulan ini, kebijakan dan distribusi keadilan terasa baik, rakyat sedikit menilai ada arah kebijakan yang lebih konkret, apapun dalang, siapa tompang siapa provokasinya, itu nggak akan relevan di lapangan. Betul. Kan itu persoalannya. Jadi jangan dibalik cara melihatnya. Seolah karena didalangin oleh ini terjadi. Tidak. Menurut saya ini letupan semacam katarsis sosial terhadap kondisi resolusi kita yang memang nggak baik-baik saja gitu. Betul. Kemudian di medan tempur itu ada yang menunggang, ada yang memainkan kepentingan. Itu kan logis saja saya kira. Setiap demo, setiap aksi atau setiap letupan-letupan emosi sosial, hal seperti itu hal yang
lumrah menurut saya. Jadi semua kok bermain di peristiwa ini, di demonstrasi kali ini. Siapa yang bebas kepentingan rupanya? Menurut saya tidak hanya ditujukan pada kelompok tertentu, hampir semua memainkan kepentingannya di sini. Kepentingan. Nah, tapi kan kalau kita lihat Bang, dari Pak Prabowo sendiri ya, emang kalau kita lihat ada partai yang masih di luar pemerintahan. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya sudah hampir tidak ada Bang. Maksudnya di Kongres PDIP pun PDIP sudah mengatakan mendukung pemerintahan Pak Prabowo, ya kan? Ya bahkan kalau kita bilang ya kecuali kalau kita lihat siapa partai yang tidak ada di kabinet, oke, tidak ada Nasdem, tidak ada PDIP, gitu kan? Nah baru kalau kita lihat dari secara komunikasi juga Pak Prabowo dengan Jokowi bagus. Dengan SBY bagus, dengan Megawati bagus. Nah sebenarnya kan tuduhan penunggangan terhadap demonstran itu, saya sepakat itu mengaburkan. Iya betul. Iya. Dengan segala hormat ya, seperti kita bilang Bung Power, saya nggak tertarik bahas menunggang itu, karena saya juga mulai merasa kalau kemudian konten kreator atau buzzer mengatakan ini nunggang, dia sendiri nunggang siapa sebenarnya? betul. Ya, ada juga video bahwa yang ketangkap. Emang siapa yang produksi video atau konten itu? Semua orang kan bebas mainkan apa saja gitu. Betul. Nah, artinya kalau kita mencari ke kutub netral sedikit, bagi saya itu cuma pertempuran lintas kepentingan. Tapi esensi kita harus balik ke soal realitas objektif 10 tahun inilah. 10 bulan. Kalau kita kaitkan ke sebelumnya supaya nggak terlalu melebar. Karena kita kan memilih Pak Prabowo sebagai presiden dan Mas Gibran kan. Nah, supaya objektif kita bahas ini. Tapi kan realitas objektif, saya kira kita hampir sepakat bahwa 10 bulan ini memang arah dan pola kepemimpinan nasional kita dalam menjalankan pemerintahan kan memang membingungkan, Bung Bang. Berarti sebenarnya ketika 10 bulan ini, Abang mau katakan mungkin begini ya, kalau 10 bulan ini rakyat bisa merasakan kesejahteraan, merasakan dampak langsung program itu, kemungkinan eskalasinya tidak sebesar ini ya. Jadi ketika ketemu link and match ya, ketemu situasi realitas dan ketemu lintas kepentingan, kan ketemu. Seenak apapun Bung Power buat es, tapi kalau hari hujan, nggak laku. Nah kalau rakyat bisa merasakan itu, jangan dulu sejahtera. Misalnya rakyat merasakan dampak arah kebijakan pemerintahan presiden dan wapres hari ini. Terasa ada inisiasi-inisiasi kebijakan yang sedikit memenuhi standar harapan rakyat. Kalaupun ada lintas kepentingan seperti ini, saya yakin nggak laku isu itu. Orang kenyang akan susah diajar untuk ribut. Iya betul. Nah, saya melihat Bung Power, belakangan kita mulai jadi seperti detektif politik. Semua orang kemudian mengkalkulasi bahwa si anu penunggang, termasuk pemerintah sendiri memainkan gimmick politik itu. Tapi kemudian kita mulai ditarik lupa terhadap realitas tadi gitu. Kan padahal harus kita kembali ke arena pertarungan sejatinya. Kita berada secara lokus pada wilayah katakanlah 10 bulan kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran yang sampai hari ini tidak sedikit memberikan dampak. Paling tidak memberikan harapan. Semuanya klaim, hanya gimmick, hanya pidato, orang bilang sebelah bilang hanya omong-omong, tapi kepentingan langsung tidak terasa. Mari kita buktikan, kebijakan apa satu konkret selama Presiden Prabowo yang bisa kita rasakan langsung berdampak. Bahkan cenderung kebijakan itu membebani semua, naik pajak, pembukuan rekening, penelantaran tanah, ya kan, naiknya jaminan BPJS, tunjangan kesehatan yang direncanakan, naiknya tunjangan DPR, seolah negara ini hanya milik elit kekuasaan saja. Gitu. Oke, saya hargai udah direvisi, tapi kan persoalannya nggak di situ, udah ada pencabut. Tapi persoalan saya adalah memang terjadi ketimpangan yang sangat radikal dan tajam. Sangat tajam. Lihat betapa berlebih-lebihnya oligarki kekuasaan kita. Dan coba kita combine ke bawah. Tapi mungkin susahnya kita rasakan kehidupan ini. Apa mungkin kondisinya begini, Bang? Maksudnya kan mungkin ada banyak program-program yang dulunya kita bilang masa Pak Jokowi atau masa Pak SBY yang syogianya bisa langsung berdampak ke masyarakat, tapi karena ada program besar yang memakan anggaran seperti MBG gitu ya, maksudnya ratusan triliun yang harus yang dikucurkan dan antara gitu kan, contohnya dengan tersedotnya anggaran ini ke sini hingga pada akhirnya ada banyak anggaran yang kemudian tidak bisa langsung dirasakan langsung oleh masyarakat gitu. Iya, nah di situ sebenarnya style, art of leadership dan
gestur kepemimpinannya Pak Presiden diperlukan. Semua kepentingan itu perlu. Tapi kan setiap presiden, setiap pemimpin harus punya style dan gesturnya sendiri. Artinya saya mau bilang begini, sehingga jangan-jangan berangkat dari akumulasi persoalan ini, kita makin sadar bahwa MBG dan Merah Putih itu nggak punya korelasi dengan dinamika ini. Dengan dinamika ini. Mestinya kalau itu sudah jalan sesuai dengan klaim, nggak ada ini persoalan. Nggak ada ini, betul. Karena dapat ini rasakan, ini teknik menguji kebijakan. Artinya itu kan cuma klaim, tapi realitas di lapangan, Bung Power, berbeda. Nggak ada, orang gerak, orang segala macam. Jadi, itu tentu secara kepemimpinan menjadi tanggung jawab Presiden dan Wapres. Bagi saya harus berani bilang, ini bagian dari kegagalan mereka membuktikan kinerja mereka. Ini reaksi awal dari masyarakat, warga negara, citizenship terhadap itu. Nah, kalau pasca ini kita mudah-mudahan tidak berkepanjangan, kita duduk kembali untuk menata kembali pemerintahan. Kalau ini baru respon awal, masih 10 bulan loh, masih ada 4 tahun 2 bulan. Betul. Kalau nggak ada perubahan yang signifikan, nggak ada gerakan-gerakan upgrade atau evaluasi kebijakan, yang nggak ada yang bisa jamin, Bung Faber, tiap tahun kita ribut. Makanya saya tak berpaling kembali, bagaimana Presiden, termasuk DPR, termasuk lembaga-lembaga negara yang kita beri mandat untuk melaksanakan itu, merespon kejadian ini. Jadi jangan sibuk bahas siapa dalangnya. Apa respon pemerintah terhadap kebijakan itu? Misalnya, seperti kita bilang tadi. Mencari dalang kan Bang, supaya ada pelariannya Bang. Ya kan, bom badan. Tapi respon kita terhadap itu kan nggak pernah ada. Misalnya, banyak butir-butir keputusan yang ditawarkan oleh mahasiswa dan pemuda ya, termasuk para konten kreator kita yang kita hormati semua sumbangsinya ya. Itu yang harus dikristalisasi, coba dijawab. Coba begini contoh kan. Yang harus ada besok, seperti kebijakan Jas tentang, emang apa argumen begitu tinggi gaji DPR tanpa batasan atau BUMN misalnya. Nah, satu kelompok atau katakanlah pemerintah harus mengkaji ulang itu, kenapa begitu. Emang bagaimana rupanya distribusi keadilan iuran kesehatan kita? Apa yang betul sudah harus naik dan sebaiknya. Kebijakan-kebijakan konkret, termasuk tunjangan DPR. Nggak sekedar ya dicabut gitu. Tapi kan besok bisa diterbitkan lagi. Terbitkan lagi, betul. Tapi kan persoalannya sebenarnya kan basis logikanya adalah kita harus mulai review kembali hal-hal yang memang selama ini nggak punya basis argumentasi yang kuat terhadap itu. Kenapa DPR harus tidak bayar pajak? Atau bayar pajak tapi oleh BPN? Sistemnya apa mereka sehingga mereka tidak bayar pajak, dibayarkan oleh BPN misalnya? Betul. Oke, kalau ada basis argumen yang menjelaskan itu secara rasional, kita nggak persoalan kan? Ini kan nggak ada. Kenapa gaji komisaris, gaji direksi harus 100 sekian puluh kali lipat dari pendapatan kita misalnya? Apa basis argumennya? Apa mereka jadi terus membuat negara ini bagaimana gitu? Supaya mereka manusia setengah dewa gitu. Ya kalau asumsi dari teman-teman mahasiswa kan, supaya kalau asumsi dari teman-teman mahasiswa kan Bang, kondisinya ya DPR istimewa karena dia yang akan menggolkan anggaran-anggaran dari pemerintah kan. Iya, nah argumen itu yang harus kita tanya ulang. Apakah itu arti istimewa? Apakah mereka nggak menutup lagi warga kelas 1? Kita mulai kelas sosialis, kemudian sosial, bahwa DPR lah dengan diksi yang terhormat menjadi warga kelas 1, berarti kita nggak equal before the law. Iya. Maksudnya begini, saya nggak persoalkan kalau itu dianggap penting dan relevan. Pertanyaannya, apa besar argumen sebagai contoh ini? Kita anggap DPR itu nggak bayar pajak atau dibayarkan oleh negara. Oke, korelasinya kinerja. Justru menurut saya kinerja legislatif lah dari pusat sampai daerah. Nggak pernah kita tahu sampai ini apa. Mereka ini seperti pagarayu politik aja saya lihat. Nggak ada gunanya. Emang DPR dan DPRD punya kewenangan apa? Kan tergantung ketua partai. Iya. Pak Bambang Pacul dengan Kredit kan terkenal kan? Siap. AC Korea. Perampasan aset siap. Terima telepon. Siap. Artinya kan decision making itu nggak di situ. Tapi kenapa mereka harus mendapat hak-hak privilege seistimewa itu gitu misalnya. Tunjangan seumur hidup, pensiun gitu. Kenapa harga mereka? Nah, sekali lagi nggak soal kita setuju apa menolak, tapi apa argumennya? Karena kinerja, misalnya kalau mereka udah nggak DPR, tiba-tiba dapat pensiun politik seumur hidup, apalagi sumbangsinya terhadap kinerja Republik ini? Iya, betul. Kan nggak ada. Jadi hal begitu nggak pernah terjelaskan. Tapi mungkin sisi positifnya begini bagi Pak Presiden dan Mas Wapres Presiden. Pemimpin besar itu memang agak sulit diuji. Dengan tetap mengkritik secara objektif, tapi saya juga mau bilang kepada Pak Presiden Prabowo dan Wapres, ini juga bisa menjadi momentum
untuk menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Jadi kita tunggu semua janji-janji Pak Prabowo sebenarnya bagaimana dia merespon, mengevaluasi, dan memberi umpan balik terhadap situasi ini. Nah, sore lagi Bung Power, per hari ini, saya masih belum melihat itu. Banyak sikap resmi kepresidenan, masih gimmick gitu misalnya. Nah, belum ada sikap otentik dari presiden terhadap dinamika yang terjadi. Sebenarnya saya langkahnya ambil. Omong bahwa para koruptor mendanai, ada kelompok asing, baik lewat beliau langsung atau lewat staf-stafnya, bagi saya kan itu jawaban-jawaban klise dan klasik gitu kan. Belum ada jawaban konkret misalnya, Presiden Republik Indonesia dalam hal ini mengatakan, dalam waktu sekian waktu saya akan ambil kebijakan begini misalnya. Nggak ada. Maaf ya, dengan segala hormat. Konferensi pers kemarin bersama para ketum petinggi partai, bagi saya sebenarnya itu sesat pikir gitu. Karena ketum partai itu nggak masuk infrastruktur politik, ya nggak masuk infrastruktur lembaga resmi mereka kan infrastruktur politik. Dalam konteks presiden sebenarnya nggak perlu ada ketua umum di situ. Mereka bukan lembaga negara itu partai. Lebih baik perwakilannya gitu. Jadi artinya soalnya Pak Presiden seperti nggak percaya diri kan harus menyertakan ketum-ketum partai. Padahal mereka bukan siapa-siapa dalam konteks lembaga negara resmi kan. Nggak perlu ya, cukup praksi-praksi mereka misalnya yang memang berfungsi sebagai lembaga DPR misalnya atau menteri-menteri. Jadi itu gimmick menurut saya. Apa poinnya? Bersama ketua umum partai kemudian saya nggak dapat urgensi dan esensinya. Seperti nggak percaya diri harusnya kita mengatakan itu. Saya bersama Bu Mega, bersama ini, bersama ketua untuk mengatakan begini. Gitu. Kemudian mereka juga sudah mengatakan akan mencopot. Nggak ada urusannya presiden katakan itu. Ngapain dicampuri urusan copot-mencopot eksekutif? Yang kita tunggu dari presiden adalah merespon apa langkah konkret misalnya yang mau diambil Pak Presiden. Mau dia bertemu dan dengan siapa itu urusannya di belakang panggung. Di belakang panggung kita menunggu apa sikap presiden konkret soal ini. Nah itu yang belum nampak misalnya kebijakannya. Cenderung kemudian politik buang badan. Ditunggangi ini. Itu kan klis Bung Wawer. Ya berarti kalau kita lihat Bang, dari penyampaian Abang itu bisa di satu sisi DPR ini hanya dikambing hitamkan juga ya. Ya kan soal, bagi saya begini, untuk bertanya itu, saya suka ini. Dengan segala hormat, bagi saya, kalau memang ini menjadi sebuah semacam reformasi jilid 2 katakanlah ya, atau penataan, dari awal, tuntutan ini menurut saya sudah out of context, not logic. Kita meminta DPR, padahal kita tahu bahwa ini lembaga yang paling nggak ada gunanya sebenarnya dalam tanda kutip. Secara kinerja nggak ada. Dan bahwa semua kebijakan inisiasi, apalagi berdampak langsung ke warga, itu kan kita lebih ke eksekutif epi dalam konsep presidensial. Betul. Ini kan lebih kepada presiden. Kalau kita temukan ketidakadilan, mestinya kenapa malu-malu bilang DPR? Ya tunjuk aja presiden dan wapres kita juga kita anggap gagal gitu misalnya. Kan agak aneh. Kenapa ya? Kenapa itu lembaga menurut saya dalam kutip nih yang betul. penting dan urgen dalam konteks eksekusi kebijakan ditawarkan. Jangan-jangan dari awalnya Bung Power. Ini juga semua soal gimmick aja. Sama dengan misalnya begini, saya tingkatkan ya. Sama dengan ketika bapak-bapak kita yang terhormat Purnawira Nabri mengusulkan pemakzulan Gibran. Itu kan langkah politik. Dan pasti inkonstitusional. Itu mungkin yang Ahmad Syaroni gagal menjelaskannya. Dia tolol kan. Poin yang mau dia bilang sebenarnya kan, tuntutan itu konstitusional. Bukan DPR atau makjulkan wapres, padahal dia sepakat dengan presiden. Itu kan inkonstitusional. Nggak lebih, nggak kurang kan soal gimmick bergaining position politik aja sebenarnya. Sehingga dari awal menurut saya, tanpa merendahkan teman-teman yang menyuarakan, ini sudah agak sedikit out of context sebenarnya. Parsial isunya. Apa kok dengan dibawakan DPR? Atau semua kan baik-baik saja dan menjadi tertata secara indah? Kan enggak juga. Iyalah. Bukan DPR apa next setelah itu? Kan masih debatable situasinya. Jadi menurut saya, dari awal itu dia parsial. Bahkan kalau kita pun parsial kan. Kalau kita runut dari 98 kan seharusnya masa yang memaksa DPR bersidang untuk memakjulkan gitu. Logikanya kan? Iya, bukan DPR. Kalau DPR-nya yang dibubarkan, iya, siapa? Ya, masa kita membubarkan wakil kita, Bung Power? Betul. Terlepas lebih kurangnya, mestinya kan wakil kita juga kita paksa untuk mengimpeachment pemimpin kita karena kita tidak puas. Karena kita nggak puas. Iya. Kita nggak bisa paksa presiden atau menteri pertahanan. Betul. Tapi kita bisa paksa wakil kita di DPR. Dan secara logikanya juga Bang, segala tunjangan dan gaji
bisa dibatasi oleh pemerintah eksekutif kok. Iya, makanya ini kan Kewenangan-kewenangan yang ada di legislatif kenapa justru kan. kita membubarkan para wakil kita? Ini dalam konteks pembagi kekuasaan Iya. ya. Karena itu wakil kita gitu. Mestinya kita paksa itu wakil untuk menyuarakan kepentingan kita. Kepentingan kita. Dan ini aneh. Sehingga turunannya pun makin aneh. Maaf lah ini kan, sekali lagi kita perlu dinamika. Ini perlu menurut saya, tapi mari kita belajar soal ini. Maka dari awal, itu selalu katakan dalam banyak pertemuan kalau saya ditanya. Dan sekali lagi kita tetap menghormati dinamika dan saya rasa ini perlu. Tapi dari awal, memang sudah mengandung sedikit keanehan ya, atau standar ganda instruksi politik gitu. Betul. Parlemen itu wakil rakyat. Iya. Kecuali udah kita paksa mereka nggak mau bersidang atau kita bubarin gitu. Logikanya kan begini, itu bubar, termasuk kekacauan. Kalau kita majukan, saya ikut juga banyak perkembangan di media sosial dan diskurs publik soal darurat militer. Oke lah, saya terima itu. Tapi nggak pernah ada yang final mengatakan, lantas kalau darurat militer bagaimana? Bagi saya teruntukan kekuasaan saat ini. Iyalah, betul. Kita yang dirugikan. Iya. Sehingga bisa saja dalam konteks Surya, Machiavellisme politik, ya ini bagian dari drama-drama politik yang dimainkan oleh beberapa tokoh, tapi menunggangi ya keringat teman-teman mahasiswa dan adik-adik pemuda. Dari awal sepertinya kita harus terus mengatakan ini tuntutan yang aneh. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian yang terjadi kan sebenarnya dari dinamika yang kita bilang bakar-membakar atau penjara rumah dewan, itu juga aneh sejujurnya. Saya nggak suka dengan gimmicknya, tapi aneh juga. Mestinya kan, kalaupun ada, katakanlah harus terjadi misalnya sanksi moral atau sanksi ini dari warga, banyak yang jauh lebih korup loh dari daftar nama yang dijarah itu. Betul. Yang ada kan pelampiasan emosional. Menurut saya, sorry lah, memang nggak benar juga nih teman, kan nggak tahu momentum dan mulutnya terlalu serampangan kan. Tapi kan yang kita katakan dari kasus Saroni, Uya Kuya, Eko, Napa Urba dan lain-lain itu kan pelampiasan emosional, bukan pelampiasan konstitusional. Kita kan agamanya salah ngomong, ya kita hajar tuh orang, katakanlah emosi warga kan. Tapi mungkin jauh banyak lebih korup yang lebih merugikan negara ini, kemudian kita nggak tahu batang ujungnya apa. Bahkan kemudian dibilang, ya yang koruptor itu mendanai ini dengan berbagai versi. Artinya itu kan namanya bukan pelampiasan konstitusional, itu anarkis. Karena pelampiasannya emosional. Alat ukur kita memenjara rumah orang, kalau itu terjadi, walaupun tetap salah, tapi kan emosional aja. Ya, misalnya soalnya baik di lingkungannya, tuh apa baik di ininya misalnya, atau ekonomi. Tapi kan yang terjadi itu kan sebenarnya penjara karena basis emosional. Iya. Itu salah ngomong, bukan karena kinerja sebenarnya. Banyak lebih pantas diberi sanksi karena tak pernah juga rapat, nggak pernah juga berbuat, nggak pernah turun ke dapil. Banyak sebenarnya. Ini memperkaya ya, bukan saya bilang itu salah, tapi sehingga landasan ledakannya, landasan eskalasi yang rusak ini kan memang maaf, nggak bermutu. Bakar hari, tapi nggak ada urusannya sebenarnya dengan esensi yang mau kita awal. Tapi kemudian itu terjadi kan memang dari awal. Isu ini saya lihat sedikit agak unik. Jadi memang kalau dibilang ada pesanan, kalau kemudian ya itu sah-sah saja, tapi secara sehat dan akal sehat, salah satu titik yang perlu kita evaluasi adalah memang ketidakjelasan memang tuntutan itu. Nah kalau kita lihat kan Bang, pasca daripada penyuaraan dari teman-teman ini ya kita bilang bisa menjadi warning lah ya. Warning untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Nah kemudian kan sudah dilakukan kalau nggak salah kemarin itu untuk rapat kabinet. Nah, rapat kabinet kemudian, nah tapi yang kita lihat kan sampai per hari ini belum ada langkah konkret. Kan? Nah itu dia, seperti yang abang sampaikan tadi, belum ada kelihatan terhadap ini masalah yang ini solusinya apa? Gitu. Iya. Minimal langkahnya apa? Kan sekali kita balik. Oke, dasar kita ulas kembali ke belakang sedikit tadi Bung Pawar. Oke, dasar kita secara objektif ya supaya ini nggak kemana-mana kan warga citizenship warga negara tidak puas dengan kinerja pemerintahan di era Prabowo selama kurang lebih 10 bulan. Oke? Iya. Itu kan landasan realitas objektifnya. Contoh. Kalau kita nggak puas, mestinya kita dorong DPR kita untuk mengawasi atau mengawasi. Iya. Kan itu aturan mainnya. Jadi ketidakpuasan pada eksekutif, tapi kemudian kita lemparkan pada legislatif. Pada legislatif. Pada legislatif itu adalah wakil kita. Jadi secara
akal dan nalar politik, memang secara pribadi nih, supaya orang gak sangka. Dari awal saya nggak sedikit bingung dengan sumber-sumber tuntutan itu. Gitu. Jadi kemudian kita telanjangi Dewan, tapi pada sisi kita nggak telanjangi juga eksekutif yang lain. Gitu. Mestinya kan justru kita muati, kita tekan, kita beri pengayaan pada Dewan untuk memaksa eksekutif melakukan kerja-kerja dan janji visi misi politiknya. Kan nalar politiknya harusnya beroperasi dengan cara itu, umpamanya. Jadi begitu you matikan wakil you, ya kita bingung. Jadi besok kalau kemudian itu bubar, kemudian terjadi, ya itu berharap apa? Iya, betul. Ini nalar sehat kita. Mudah-mudahan, dan ini gak ada yang bahas di podcast saya lihat. Mudah-mudahan piramida ini bisa berkembang kalau bisa berdua. Orang sekarang sibuk di podcast bahas siapa yang galangin ini. Geng Solo lah, geng inilah, geng Anies lah. Oke lah, itu boleh lah. Tapi bagi saya, itu bagian dari ketergelinciran ini ya. Tapi saya tak hormati. Tapi kita lupa sebenarnya logika nalar dinamika itu. Jadi ya, Bang. bukan saya curiga, tapi Betul. ini kritis kita juga terhadap itu. Makanya yang terjadi akibatnya adalah kan tidak sehat. Ya. Bakar-membakar, jarang-menjarah. Tapi apa sumbangsinya dinamika itu dengan perbaikan-perbaikan yang kita tuntut itu? Nggak ada. Yang ada kan ya datanglah podcast-podcast baru ya kita hormat memang. Tapi jadi kayak semacam cari panggung-panggung ini aja nih para konten kreator ini. Yang juga terbagi-bagi menurut saya, kubu sana, kubu sana. Betul. Semua pada intinya kan mereka cari panggung. Emang siapa yang bisa kita dengar? Yang kita yakini dari semua isi konten itu bahwa ini yang benar? Nggak ada. Semua bermain kok di dalam dengan skor. Di belakang termasuk punya podcast kepentingan. kita hari ini misalnya kan. Kita paksa untuk bilang kita benar kan? Betul. Nah, ini kan soal cara pandang kita seksual. Tapi sekali lagi secara nalar sehat, yang mau saya katakan itu kurang dibahas. Unlogic, not understandable. Kenapa kita? Saya bukan bilang DPR baik, bukan. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk menginterupsi kebijakan. Iya. Mestinya justru kita lewat praksi, lewat dapil masing-masing, memberikan tekanan untuk mengontrol pemerintah. Betul. Jangan salah sasaran. Buruk muka cermin dibelah. Ya kan? Jadi, ya itu tadi yang saya bilang, kinerja pemerintahan yang kita anggap masih kurang optimal dan nggak sesuai, tapi kemudian kita salah sasaran gitu. Nah, lainlah skenario bahwa Pak Presiden ditikam muka belakang, geng ini pecah tadi. Maaf lah, saya nggak pernah dibahas narasi itu. Itu betul. memang di di viralisme dan pasca kebenaran kita disuguhi memang dinamika yang nggak penting gitu dan lain-lain. Capek kali bahas siapa dalam. Mau yang yang ini apa pentingnya? Nggak penting. Kalau ada kepentingan warga adalah ada perbaikan. Iya, betul. Mau geng anu kendalikan, kelompok anu nggak penting bagi kita, Bung Bawet. Nah, itu justru yang hilang dari diskursus hari ini. Semua sibuk dengan dalilnya dengan keahlian IT dan AI-nya itu untuk mengatakan si anu. Ya oke lah, pencerahan. Tapi bagi saya itu nggak mendapatkan akar soal. Target adalah darurat militer. Tapi setelah itu nggak ada yang pernah dibahas. Emang darurat militer itu menguntungkan siapa? Ada yang bilang, misalnya geng Solo, misalnya ya sebagai contoh. Iya. Kalau kita teruskan pertanyaannya, emang menurut mereka geng Solo bisa melakukan itu sebagai kapasitas apa? Ya nggak bisa lah. Kan harus presiden yang Betul. terima mandat itu. Artinya apa? Kalau akhirnya ini represif dan darurat, menurut saya Pak Presiden Prabowo yang diuntungkan kalau itu terjadi. Apakah itu lantas kita menuduh bahwa Pak Prabowo yang memainkan ini? Kan nggak liar juga pemahaman seperti itu kan gitu kan. Jadi itu boleh sebagai pengayaan apa kita, tapi kan bagi saya silakan semua memainkan kepentingannya. Tapi saya selalu meminta, mari bernalar sehat terhadap membaca dinamika. Ini kan justru bukan menyelesaikan persoalan. Justru menambah pelik dan liarnya persoalan. Ketika kita juga nggak tahu meletakkan kemana tuntutan, dari situ kita udah tergelincir sebenarnya. Walaupun saya tak menghormati ini. Jadi bagi saya gini, diskusi juga mungkin bagian dari perbaikan. Adalah momentum ini, dengan semua kerusuhan yang terjadi, harga yang harus kita bayar, teman kita dan beberapa orang kehilangan nyawa dan cara, supaya nggak sia-sia derita yang mereka tanggung atau kematiannya, mari kita jadikan ini momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Kita mulai duduk kembali dengan habitat masing-masing, dengan kapasitas masing-masing untuk kembali membahas untuk dan ngapain kita bernegara ini. Mari kita buat sekarang butir-butir tuntutan atau aspirasi kita sesuai dengan kanal kita masing-masing untuk perbaikan itu. Kalau kita anggap gaji ketunjangan oke, para ahli tata negara keuangan mulai bahas sebenarnya
alasan yang acceptable tentang tunjangan elit politik itu berapa sebenarnya? BUMN berapa sebenarnya? Dalam mimpi saya, Bung Power, kalau misalnya itu nggak lebih mewah, kalau dia hampir kurang lebih sama dengan ASN atau pendapatan kita, orang nggak mati-matian juga jadi DPR. Iyalah, betul. Orang nggak makin mau di politik karena biasa-biasa saya gitu. Sehingga semua berpeluang kemudian jadi DPR. Nah, itu mungkin jangka panjang yang harus kita persiapkan gitu. Kenapa BUMN komisaris yang kata cuma sekali rapat setahun tapi gaji kenapa itu nggak direview gitu? Bukan dengan omong-omong pidato, tapi dengan revisi peraturan misalnya. Nah, langkah-langkah seperti itu yang kita bilang. Kenapa? Oke, audit dulu BPJS. Apa sudah sungguh-sungguh betul mendistribusikan semua iuran BPJS kita supaya nggak ada kasus-kasus pasien ditolak misalnya kan? Langkah-langkah. Jadi setiap sektor, lintas sektor ada evaluasi dan kebijakan. Itu kita tunggu sebenarnya. Kalau DPR dengan segala hormat, ya lewat partai kan bisa nanti dibenahi. Tapi maksud saya, sekali lagi dalam konteks bernegara, makanya sorry ya ini mungkin aneh, tapi saya harus bilang saya nggak tahu urgensinya apa Pak Presiden dengan ketua partai bisa berdiri menjelaskan kondisi negara ini. Nggak dalam teori bernegara loh. Iya. Nggak ada tempat dalam ketua partai Pak dalam kerja-kerja resmi pemerintahan. Mereka terwakili oleh praksinya. Itu lembaga resmi suprastruktur kita. Partai itu kan infrastruktur, PDIP, Nasdem. Jadi bukan partainya yang ikut jadi itu bagian dari apa ya maksudnya ya ambigu Pak Presiden menjelaskan atau bagian tidak percaya diri menjelaskan persoalan yang terjadi hari ini. Nggak ada. Presiden pun kita serahkan perangkat yang super lengkap untuk memimpin, termasuk mengantisipasi jika ada persoalan bernegara gitu. Dia nggak perlu bantuan siapapun, dia pakai semua itu gitu. Jadi mungkin akan aneh podcast kita kali ini, tapi nggak apa-apa lah kita tantang. Makanya turunannya juga makin aneh. Per hari ini saya makin geli dan bingung karena mulai saling tuding-menuding siapa pendalangnya gitu. Nggak ada lagi yang bahas sebenarnya bahwa kebijakan-kebijakan itu kacau. Yang apa juga bahas Syaroni atau Uko yang hanya karena soal salah ngomong terlalu lama. Betul. Tapi juga bahas rumahnya, macam lu semua lebih bersih dari itu semua gitu. Dari semua. Nah, ini Bang, untuk sebagai closing nih Bang. Nggak terasa waktunya. Abang pasti pernah mengalami proses ketika menjadi mahasiswa, menjadi seorang aktivis gitu ya. Apa yang pesan yang bisa Bang sampaikan? Karena kondisinya begini Bang. Ini berulang-ulang terus ya, kita sering menyikapi hal yang kemudian sebenarnya melarikan dari hal substansi yang seharusnya kita perjuangkan gitu. Nah, apa pesan Abang untuk teman-teman kita yang per hari ini juga masih sangat kita bilang menyuarakan soal kondisi bangsa ini supaya lebih baik gitu ya, teman-teman mahasiswa dan elemen yang lain. Apa pesan yang mau Abang sampaikan? Ya, saatnya berimajinasi. Bung Fawad. Saya menangkap pertanyaan Bung Fawad kira-kira begini. Sebenarnya para pelaku politik hari ini kan pemudanya pada masanya. Iya betul. Tapi ketika mereka kemudian masuk ke sistem, mereka bertingkah kurang lebih sama juga dengan orang yang mereka. Iya betul. Nah akhirnya pemuda karena pertumbuhan semesta kan akhirnya menjadi tidak pemuda menjadi orang tua atau pengambil kebijakan. Imajinasi saya mulai dari sini. Misalnya begini. Sudah saatnya kita lebih merekonstruksikan kembali apa arti pemuda dalam sistem pendidikan kita. Pemuda dan mahasiswa ya menurut saya. Artinya idealisme orang-orang muda ya, semangat-semangat membara tentang perbaikan bangsa. Itu nggak boleh lagi kita kunci atau kita kontaminasikan dalam sistem politik kita. Nah, imajinasi begini maksud saya gini. Karena terbukti bahwa pemuda-pemuda aktivis saat itu yang menyuarakan idealisme tentang bangsa negara ini ketika masuk bertiga kurang lebih sama. Iya betul. Karena kita memaksa esensi pemuda mengikuti proses-proses elektoral yang membuat mereka terpaksa berdamai dan terkombinasi dengan sistem itu. Saya mau katakan di sini sudah saatnya supaya juga jangan terjadi lagi pengulangan yang itu saja bahwa kayaknya pemuda mahasiswa diperlukan kalau negara sudah kacau. Ya. Untuk demo ke jalan. Betul. Kita jadi anak nomor tirikan nih pemuda. Saatnya sekarang konstruksi politik kita harus memberi ruang yang lebih sungguh. Saya bilang imajinasi karena saya juga belum tahu mengurainya. Biarlah di negara yang menjelaskan. Tapi beri ruang bagi pemuda. Misalnya dalam pengambilan keputusan di DPR, DPRD. Libatkan ya. Libatkan. Ada faksi pemuda atau mahasiswa. Dan mereka nggak harus lewat pemilu misalnya. Atau ditunjuk presiden sebagai itu. Dan berikan lagi kepada
lintas pemuda itu menunjukkan siapa wakilnya. Betul. Saya BM seluruh Indonesia gitu misalnya. Pokoknya mereka punya wakil kalau ada sidang tahunan DPR atau MPR. Tapi siapa itu? Jangan presiden atau menteri pemuda yang tunjuk. Berarti serahkan saja pada mereka. bukan hanya sebagai undangan ya, pemilik suara juga. Pemilik dan pengambil keputusan. Artinya apa? Yang orangnya kan bisa bertukar. Iya. Yang mau kita bilang adalah pemuda itu adalah nats idealismenya. Iya. Nah, tapi biarkanlah para pemuda sendiri yang menunjuk siapa wakilnya misalnya. Di tingkat otonomi daerah juga misalnya. Biarkan saja. Misalnya, imajinasi begini menurut saya. Jadi kok ada di sebuah olahraga misalnya ya, nanti suatu tata negara mau, tapi kita harus mulai berani berimajinasi dan berevolusi dalam institusi bernegara. Misalnya gini, ya kan soal revisi undang-undang. Kalau ada misalnya kepala dinas atau kepala SPD Dinas Pemuda misalnya, atau ada menteri pemuda olahraga misalnya, kenapa sih harus tunjuk presiden atau wali kota bupati atau gubernur? Iya, betul. Kasih aja sama Kongres Pemuda bisa tunjuk siapa ini. Artinya apa? Turunan berikutnya adalah supaya ketika dia besok bertugas sebagai Menpora misalnya, karena dia nggak ditunjuk presiden, dia bertanggung jawab pada Kongres Pemuda yang memberikan dia mandat untuk itu. Mandat untuk itu. Sehingga dia bisa betul-betul mewakili aspirasi kepemudaan itu gitu misalnya dalam pengelolaan program-program pemudaan di negara ini gitu. Begitu juga pemerintahan. Jadi sehingga aspirasi itu bisa tersalurkan. Bisa diperjuangkan. Ini kan kita bilang pemuda, tapi lu lihat dengan cara yang tua, artinya tua dalam pengertian presiden nunjuk. Sehingga Menteri Pemuda Olahraga ini bertanggung jawabnya kan ke presiden, bukan kepada pemudanya. Labelnya saja pemuda gitu. Nah, memang sedikit berkelakar, tapi mau saya bilang, kita memerlukan imajinasi saat ini supaya nggak selalu terulang. Pemuda dan mahasiswa hanya dibutuhkan ketika chaos, ketika demo, ketika kasih ruang. Jangan lagi cuma lipstik dan kosmetik. Kan sudah ada Menteri Pemuda Olahraga, kan sudah ada Dinas Pemuda dan Olahraga di daerah. Tapi cara kita meletakkannya dengan cara tua, yaitu apa? Ditunjuk oleh KDH misalnya atau presiden, mestinya tunjuk oleh pemuda. Atau kalau kita buat ada fraksi pemuda di DPRD melengkapi. Kalau dulu saya ingat ya, nggak semua salah kok di Orde Baru. Dulu nggak ada utusan golongan. Iya, ada utusan golongan. Di MPR, golongan utusan daerah ya. Iya. Itu nggak lewat proses seleksi, Bu. Iya, betul. Jadi dia nggak terikat pada kepentingan elektoral. Dia hanya terikat pada kepentingan golongan yang menentukan. Iya. Karena nggak semua orang equal with law dalam tanda kutip. Iya. Kalau orang Dayak disuruh milih misalnya, atau orang suku Baduy misalnya, kalau lewat eleksi gak akan pernah mereka bisa ngirim wakilnya ke DPR. Betul. Karena pasti selalu kalah suaranya. Iya. Nah, ruang-ruang itu diberi. Nah, kita kategorikan itu sebagai pemuda misalnya. Pemuda nggak usah ikutin, tapi ada praksi misalnya di DPR yang mewakili orang muda, tapi penunjukannya serahkan pada pemuda contohnya, kayak utusan golongan saat itu. Bahkan DPD hari ini kritik kita kan adalah kita anggap dia Dewan Perwakilan Daerah, tapi kita paksa ikuti proses elektoral seperti lain. Sehingga ketika menang, karena ada pembiayaan sudah banyak, dia lupa kadang mewakil. Coba dia diutus gitu. Jadi sebagai contoh-contoh, itu yang pertama. Yang kedua, imajinasi begini misalnya. Kan misalnya, kenapa kita ada komisi perempuan dan anak? Kita ada komisi HAM gitu. Ya sama pentingnya isu HAM, sama pentingnya kekerasan perempuan anak, pentingnya kejaksaan, itu kan sama pentingnya dengan pentingnya idealisme kemudaan. Iya, betul. Harus ada mengatur itu supaya sekali lagi janganlah selalu kita dianggap dan merasa senang dibutuhkan ketika negara sudah kacau, ketika negara aku. Memang ada orang-orang muda yang kita perbolehkan masuk ke dalam sistem, tapi kita lupa, kita paksa dia mengikuti proses-proses elektoral, cara-cara itu untuk itu. Sehingga ketika dia pun akhirnya duduk, seperti banyak aktivis yang sekarang mengambil posisi strategis, dia nggak bisa berbuat banyak apa-apa, bahkan terkontaminasi dengan itu. Karena dia juga harus mengikuti proses-proses elektoral. Dia nggak menjadi orang muda ketika duduk. Beberapa nama lah, mungkin saya nggak sebut. Para pengambil kebijakan DPR hari ini, para menteri, orang muda kok. Tapi fisiknya yang muda, jiwa yang dia wakili sudah tua. Karena dia harus ditunjuk presiden atau kadiannya gitu. Presiden ditunjuk oleh Kongres Pemuda, apalah namanya gitu. Betul. Jadi salah satu yang mau saya katakan, jangan imajinasi kita dengan segala hormat, nggak sekedar soal simbol-simbol One Piece, ikutan itu. Kita buat semacam modifikasi konstruksi bernegara yang lebih Indonesia lah gitu. Misalnya yang lebih imajinatif gitu. One Piece kan juga tokoh ini. Saya hormati ya kreativitas, tapi mari kita bangun kreativitas otentik gitu. Menarik juga kok tiba-tiba besok di DPR ada praksi pemuda gitu. Tapi yang menunjuk bukan pemilu, yang menunjuk Kongres Orang Muda misalnya. Atau delegasi mahasiswa. Betul. Yang menunjuk saudara-saudara Indonesia. Itu kan menarik gitu. Gimana prosesnya? Banyak ahlinya lah. Tapi saatnya orang muda itu berimajinasi dan kreativitas yang otentik dengan kebangsaan kita. Jangan juga sekedar meniru. Supaya spiralnya nggak berulang-ulang. Dari dulu
98 berulang. Yakinlah, kalaupun terjadi reformasi di 2025, mereka baru reformasi yang 98. Siklus selalu berulang, sehingga ya never ending nih. Jadi Gitu-gitu lagi ya. gitu-gitu lagi. Ya itu semacam inilah. Mudah-mudahan podcast kita kalaupun agak berbeda dan tidak sebermutu podcast lain itu, tapi kita berani untuk kasih semacam, katakanlah, apa baru ya, imajinasi baru. Imajinasi baru. Gitu Bung Pawan. Baik, thank you Bang Christian. Ya teman-teman, silakan jika ada yang berbeda pendapat ataupun yang setuju dengan pendapat ini, silakan mungkin bisa komentari juga di kolom komentar. Dan kalau ada teman-teman yang ingin mengusulkan topik kita berikutnya, silahkan bisa dimasukkan juga di kolom komentar. Jangan lupa setelah menonton, jangan lupa di subscribe dan di share. Thank you teman-teman, thank you Bang Christian. Oke, Bung Pawan. Sampai ketemu di Sampai ketemu. topik-topik berikutnya. Siap.